Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini Bunda akan bahas tentang materi baru kita, yaitu tentang segi empat. Nah, di segi empat ini terdiri dari beberapa bangun datar, yaitu persegi, persegi panjang, trapesium, layang-layang, belah ketupat, dan jajaran genjang. Nah, hari ini Bunda akan bahas tentang pengertian dari beberapa bangun segi empat dan sifat-sifatnya. Bangun pertama yaitu trapesium. Trapesium itu apa sih? Trapesium itu adalah segi empat yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan yang sejajar. Nah, ini sejajar dengan ini sejajar dengan yang ini. Jadi, sepasang sisi yang berhadapan yang sejajar. Nah, ada beberapa jenis-jenis trapesium. Yang pertama adalah trapesium siku-siku. Nah, trapesium siku-siku itu adalah trapesium yang salah satu sudutnya merupakan sudut siku-siku, yaitu sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Nah, pada gambar di samping ini, AB itu sejajar dengan DC. AB sejajar dengan DC. Ini sejajar dengan ini. Nah, jaga tampak bahwa salah satu sudutnya yaitu sudut siku-siku. Misalnya di sini sudut DAB. DAB berarti di sini ya. Berarti di sini adalah sudut siku-siku. Ini juga sudutnya siku-siku 90 derajat. Nah, ini yang dimaksud dengan trapesium siku-siku. Ada lagi trapesium sama kaki, yaitu trapesium mempunyai sepasang sisi yang sama panjang. Di samping mempunyai sepasang sisi yang sejajar. Pada gambar di samping ini, AB sejajar dengan DC dan AD sama dengan BC. Nah, kalau trapesium sama kaki, berarti ini adalah AD dan BC itu adalah kakinya trapesium. Maka panjang AB ini sama dengan panjang BC. Dan AB sejajar dengan DC. Ini adalah trapesium sama kaki. Yang ketiga adalah trapesium sembarang. Trapesium sembarang itu adalah trapesium yang keempat sisinya tidak sama panjang. Jadi bebas panjangnya mau berapa aja. Tetapi AB sama DC itu adalah sejajar. AB dan DC itu adalah sejajar. Sedangkan masing-masing sisinya atau AB, BC, dan CD dan DA itu panjangnya berbeda. Itu adalah trapesium sama panjang. Trapesium sembarang. Nah, sifatnya yaitu memiliki tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Jadi, pasangan sisi-sisinya itu sejajar. Jumlah sudut yang berdekatan di antara dua sisi sejajar itu adalah sudut lurus, yaitu 180 derajat. Nah, ini adalah sifat trapesium. Yang kedua adalah jajaran genjang. Nah, jajaran genjang adalah segi empat dengan sisi yang berhadapan sejajar dan sama panjang. Sama ya, sama panjang. Ini adalah jajaran genjang. Kemudian, jajaran genjang itu memiliki sifat di mana sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Sudut yang berhadapan sama besarnya. Kemudian sudut yang berdekatan jumlahnya 180 derajat. Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah. Gambarnya seperti ini ya. Berarti ini sama ini sudutnya sama panjangnya. Kemudian sudut ini dengan sudut ini besarnya 180 derajat. Diagonalnya berpotongan di tengah. Nah, kemudian dia memiliki menepati bingkainya sebanyak 2 kali. Bingkainya itu berarti dia bisa diputar sebanyak 2 kali. Itu sifat dari jajar genjang. Yang selanjutnya adalah bangun persegi panjang. Nah, bangun persegi panjang itu adalah bangun datar segi empat yang memiliki 2 pasang sisi sejajar dan memiliki 4 sudut siku-siku. Nah, ini 2 pasang sisi, yaitu misalnya sisi DC dengan sisi AB, ini sejajar. Kemudian sisi AD sama sisi BC itu pun sejajar. Sudutnya semuanya adalah sudut siku-siku, yaitu besarnya 90 derajat. Nah,
Mempunyai 4 sisi, sifatnya yaitu mempunyai 4 sisi dengan sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Oke. Keempat sudutnya sama besar, yaitu sudutnya berbentuk siku-siku, yaitu 90 derajat. Kedua diagonalnya sama panjang dan berpotongan membagi 2 sama besar. Dapat menepati bingkainya dengan 4 cara. Kalau persegi panjang berarti bingkainya menggunakan 4 cara. Nah, gambarnya seperti ini ya. Berarti ini sama, ya kan? Sudutnya sama-sama 90 derajat. Oke. Nah, ini ya, sudut A sama dengan sudut B, sama dengan sudut C, sama dengan sudut D. AC dia sejajar dengan BD. Ini adalah diagonalnya, sama panjang diagonalnya. Oke. Selanjutnya adalah belah ketupat. Nah, belah ketupat itu adalah jajaran genjang yang semua sisinya sama panjang. Jadi sisi ini, dan sisi ini sama panjang. Itu adalah belah ketupat. Nah, belah ketupat ini bangun yang hampir mirip dengan bangun persegi karena semua sisinya sama panjangnya. Tetapi dia dimiringin seperti berbentuk jajaran genjang. Nah, sifatnya yaitu apa? Nah, keempat sisinya sama panjang, oke. Sudut yang berhadapan sama besar. Nah, belah ketupat nih kira-kira gambarnya seperti ini. Ini sama panjangnya, semuanya sisinya. Sudutnya yang ini dengan yang ini berarti sama besarnya, yang ini dengan yang ini sama besarnya. Kedua diagonalnya merupakan sumbu simetri, oke. Kemudian kedua diagonalnya berpotongan di tengah dan membagi 2 sama panjang dan tegak lurus. Ini diagonalnya seperti ini. Dia tegak lurus. Nah, titiknya di tengah sini. Dapat menepati bingkainya sebanyak 4 kali. Oke, berarti ketika kita putar bangun ini, maka setiap putaran dapat menepati bingkainya. Kemudian di sini aja juga hampir sama. Belah ketupat merupakan jajaran genjang memiliki 2 sisi. Dia hampir sama dengan persegi, cuman kalau belah ketupat kita miringin seperti ini. Kalau persegi kan tidak. Oke. Bangun yang selanjutnya adalah persegi. Persegi itu adalah segi 4 yang dapat menepati bingkainya dengan tepat 8 cara dan tiap sudutnya dapat menepati sudut yang lainnya secara tepat. Nah, jadi ketika kita putar dan putar lagi bingkainya maka akan sama tepat di situ bentuknya. Misalnya A di sini, kalau diputar maka A akan berada di sini, tetapi ukurannya akan sama karena setiap sisinya sama panjangnya. Nah, sifatnya apa? Semua sisinya sama panjang. Nah, sisi persegi itu semuanya sama panjang. Kemudian sudutnya berbentuk sudut siku-siku. Ini sama sudutnya siku-siku semua. Diagonalnya berpotongan membentuk suatu siku-siku. Nah, kalau dia berpotongan, di sini juga membentuk sudut siku-siku, ya kan? Diagonalnya sama panjang dan saling membagi 2 sama panjang. Oke. Setiap sudutnya dibagi 2 sama besar oleh diagonalnya. Oke. Atau diagonalnya merupakan garis bagi. Oke, sorry. Diagonalnya yang seperti ini berarti. Oke, ini diagonal. Nah, dapat menepati bingkainya dengan 8 cara. Itu adalah sifat dari persegi. Nah, ini seperti ini. Dia kalau dibalik seperti ini berbentuknya adalah tadi belah ketupat, ya kan? Jadi sebelah ketupat itu sama persegi hampir sama, sisinya sama panjangnya. Nah, bangun yang selanjutnya adalah layang-layang. Nah, layang-layang adalah segi 4 yang dibentuk dari gabungan 2 segitiga sama kaki yang alasnya sama panjangnya. Nah, ini adalah suatu segitiga bangun pertama, ini segitiga bangun kedua. Panjang ini, kaki yang ini sama dengan kaki yang ini, ya kan? Dan kaki AD sama dengan kaki CD. Nah, ini kakinya sama dan alasnya mereka 2 segitiga ini, alasnya yang ini. 2 segitiga ini alasnya sama panjangnya dan saling berhimpitan. Ini kan berhimpitan di sini. Ini adalah bangun layang-layang.
Nah, sifatnya yang pertama dia mempunyai dua pasang sisi yang sama panjang. Oke, panjangnya sama sisi-sisinya. Kemudian diagonalnya berpotongan dan saling tegak lurus. Coba saya gambar, Bunda gambar. Seperti ini ya kira-kira. Oke. Ini adalah diagonal. Yang seperti ini adalah diagonal. Ini sisi ini sama panjangnya. Ini sama ini yang panjangnya sama. Oke, diagonal terpanjang merupakan sumbu simetri. Ini sama ini yang paling panjang yang mana? Merupakan sumbu simetrinya. Misalnya simetri lipat, ya kan? Sepasang sudut yang berhadapan sama besar, berarti sudut ini dengan sudut ini sama besarnya. Kemudian mendapat menempati bingkainya dengan dua cara. Ini adalah sifat dari layang-layang. Oke, terima kasih penjelasan hari ini. Bunda menjelaskan tentang pengertian dan sifat-sifat dari bangun segi 4. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekian untuk pertemuan hari ini. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.